Oke, apa tema bulan ini teman? Hah? Apa tema bulan ini? Iya, apa tema bulan ini? Yang keras. Hah? Apa tema bulan ini? Sangat berat untuk diucapkan ya. Saya juga. Aku sampai harus double check ke C. Christine. Begitu dibilang, apa temanya? Forgiveness. Aduh, mateng. Aku langsung bilang gitu. Soalnya, aku double check lagi akhirnya. Ini forgiveness ke siapa? Tuhan ke kita atau kita ke orang? Kita ke orang, C. Ya, super hard gitu. Tadi aja sudah hard bilang forgiveness itu sudah hard. Ternyata lebih hard lagi gitu tugasnya. Tapi ya itu harus kita lalui, itu harus kita lakukan gitu ya. Kenapa aku mendengar suara ya? Oke. Nah, kalian selama 2 minggu kemarin, kalian sudah banyak banget dibekali sama Kak Andy, sama Ko Kevin gitu ya, tentang firman Tuhan, tentang forgiveness dari sisi firman Tuhan. Nah, hari ini aku akan bawa kalian dari sisi psikologinya. Boleh ya, jadi mungkin ayatnya nggak akan sebanyak Kakak Andy, Koko Kevin gitu ya. Tapi kita mau belajar gimana sih kita itu harus how to forgive pada akhirnya nanti. Nah, kenapa forgiveness itu bisa sangat susah? Karena luka hati yang terdalam itu berasal dari orang-orang yang kita sayang. Berasal dari orang-orang yang seharusnya melindungi kita, yang seharusnya kita menghormati dan menghargai mereka, yang seharusnya kita kasihi dan mengasihi kita. Justru merekalah yang melakukan hal yang tidak baik buat kita. Mereka melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, mungkin tidak adil buat kita. Sehingga luka hati yang terdalam itu bukan dari orang asing, tapi justru dari orang-orang terdekat kita. Makanya kenapa korban pelecehan itu sangat sulit untuk memaafkan, untuk mengampuni, karena biasanya itu adalah orang-orang terdekat mereka yang seharusnya melindungi, mengasihi mereka. Itu malah mereka yang melecehkan. Jadi kenapa itu sangat sulit untuk diterima gitu loh. Nah, ketika kita mengalami sakit hati tadi ya, ketika kita mengalami luka batin tadi, ketika orang-orang yang kita sayang tadi itu berlaku tidak adil kepada kita, ada beberapa perasaan yang mulai muncul. Ada anger, ada kesedihan, ada kebingungan. Jujur pasti bingung kayak aku yang bilang tadi. Kamu harusnya mengasihi aku, kamu harusnya melindungi aku, kok kamu yang malah istilahnya melecehkan aku, kok kamu justru yang melukai aku gitu loh. Nah, ada juga perasaan benci, ada perasaan kecewa, dan kadang kita itu jadi pingin balas dendam untuk hal-hal tertentu. Jadi kayak awas kamu ya gitu, lihat nanti kamu mesti pukul aku, nanti lihat kalau aku sudah besar aku akan pukul kamu. Itu banyak terjadi, apalagi untuk orang tua yang kekerasannya lumayan tinggi gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini itu aku kasih 2 gambar ya, ada api, ada benang kusut gitu loh. Kenapa? Karena kadang kalau kita sudah ngadepi masalah yang membuat kita luka batin, itu kayak langsung pikiran ini kusut, nggak bisa diurai gitu ya. Yang tadinya pinter jadi nggak bisa mikir, yang tadinya semangat buat pelayanan jadi nggak bisa pelayanan gitu. Terus adanya marah, wah campur baur gitu loh. Jadi perasaan itu campur baur sampai kita sendiri kadang bingung. Aku ini nggak kayak gini loh orangnya, kok bisa kayak gini ya gitu. Karena semuanya campur baur. Nah, forgiveness menurut kamus dari psikologi gitu ya, Dictionary of Psychology dikatakan seperti ini. Forgiveness itu adalah secara sadar, secara sukarela itu menaruh gitu ya,
menaruh perasaan kebencian terhadap seseorang yang telah berbuat salah ataupun tidak adil, telah melukai kita, ataupun kita mungkin yang sudah melakukan yang salah kepada orang lain. Itu forgiveness. Nah, forgiveness ini, pengampunan ini tidak sama dengan yang namanya rekonsiliasi atau kalau kalian dengan pemberesan, itu nggak sama, beda. Forgiveness itu juga nggak sama dengan memaklumi tingkah laku seseorang. Forgiveness itu juga tidak hanya sekedar menerima yang terjadi, ya sudahlah gitu, enggak. Atau sekedar hilangnya rasa marah gitu, enggak. Forgiveness itu enggak cuma itu. Tetapi itu membutuhkan satu dikatakan voluntary transformation. Artinya ada transformasi yang secara sukarela dari seseorang, perasaan seseorang, sikap seseorang, dan perilaku seseorang terhadap individu yang lain. Sehingga salah satunya tidak lagi didominasi dengan apa? Dengan kemarahan, bahkan dia bisa mengekspresikan kebaikan hati, kemurahan hati, belas kasihan kepada individu yang telah melukai dia. Nah, forgiveness ini seringkali dikatakan bahwa ini adalah proses yang penting dalam sebuah terapi psikologi atau bahkan dalam konseling. Jadi, forgiveness itu tidak hanya perlu dilakukan karena kita orang Kristen, karena itu perintah Tuhan, gak cuma itu. Karena berdasarkan keilmuan, berdasarkan ilmu pengetahuan juga, forgiveness itu perlu untuk dilakukan. Kenapa? Karena itu akan membantu kesembuhan dari seseorang. Jadi psikologi pun ada satu tahap di mana orang itu harus melepaskan pengampunan terhadap orang yang melukai. Kalau enggak, seberapa pinternya si psikolognya gitu ya, psikiaternya, kalau kamu nggak lepaskan pengampunan, ini nggak akan selesai. Bahkan saking pentingnya nih ya, ada satu ilmuwan yang telah mendedikasikan hidupnya itu selama kurang lebih 38 tahun gitu ya, udah lebih, kayaknya lebih lama karena aku waktu baca itu masih agak lama gitu ya. Jadi sekarang mungkin lebih dari 38 tahun, adalah Robert Enright. Dia sudah PhD di psikologi pendidikan gitu ya. Tapi dia itu sangat-sangat concern dengan yang namanya forgiveness. Sampai-sampai dia itu membuat yang namanya International Forgiveness Institute. Jadi sebuah sekolah gitu ya, institut yang hanya mengajarkan tentang bagaimana kita itu harus mengampuni. Dia bilang gini, kalau kita itu sangat concern dengan masa depan anak-anak kita, sampai kita itu milihin gimana pelajarannya, nanti ini di masa depan 5-10 tahun apa yang bakal booming, jadi kita harus nyiapin apa. Kenapa kita nggak menyiapkan anak-anak kita untuk yang namanya menghadapi masalah, untuk yang namanya menghadapi luka-luka batin, menghadapi trauma. Kenapa kita nggak mulai mengajar mereka untuk forgiveness itu dari anak-anak? Jadi aku pun cukup kaget, ternyata ada orang yang sangat concern dengan itu, bahkan dia bikin institut gitu loh. Dan ini nggak cuma ada di Amerika, tapi ada juga di beberapa negara yang lain. Jadi dia diundang kemana gitu, dia boleh oke, ayo aku akan buat gitu loh, institut di daerahmu gitu. Nah, kenapa sih kita itu harus mengampuni? Tadi aku bilang forgiveness itu adalah salah satu proses, salah satu langkah untuk kita menjadi sembuh, benar kan? Nah, beberapa dampak dari menolak untuk mengampuni itu ada 3, aku tulis di sini. Yang pertama, sepanjang waktu sampai kita mengampuni, kita itu akan terus dan terus terluka. Nggak akan berhenti sampai kamu tuh mengampuni. Nah, makanya kenapa Tuhan itu kan bilang dalam Alkitab ya, jangan sampai matahari itu terbenam sebelum padam amarahmu. Kenapa? Karena Tuhan tuh ngerti kita itu pasti punya kecenderungan genggam masalah, genggam sakit hati.
Jadi kalau kamu nggak cepat selesaikan, ini bakal jadi sesuatu masalah yang berkelanjutan. Aku coba tampilin yang slide sesudah ini. Halo. Slide sesudah ini bisa? Kenapa error kah? Nah, kalau kalian lihat itu adalah seseorang yang lagi megang gergaji, tapi di bagian yang tajamnya. Benar kan? Nah, seperti itulah ketika kamu menggenggam luka batin. Seperti itulah ketika kamu menggenggam masalah atau trauma dan kemarahanmu. Itu seperti itu. Dan kita tahu kita tuh nggak genggam cuman gini aja kan. Kalau marah itu bisa gitu kan sampai diremet gitu kan. Kayak gitu. Makanya kenapa ada apa itu squishy dulu, nggak tahu sekarang masih ada nggak ya squishy itu yang diremet gitu kan. Nah itu kenapa? Karena orang tuh kadang butuh awas kamu ya gitu, sometimes tuh kayak gitu. Jadi makanya kenapa orang itu dikatakan bahwa ketika kamu menggenggam masalah itu seperti menggenggam gergaji, tapi itu yang bagian tajamnya. Dan ketika kita tidak melepaskan pengampunan, yang rugi itu bukan kita. Tidak akan pernah, yang rugi itu adalah kita. Tapi tidak akan pernah yang rugi itu orang yang menyakiti kita. Nggak pernah. Kenapa? Karena kita lihat ini, yang megang itu kita. Yang mempertahankan sakit hati itu kita. Jadi semakin kamu marah, semakin lama kamu menggenggam kemarahanmu, itu akan semakin terlukalah kamu. Maka yang kedua, kenapa kamu apa dampak dari ketika kita menolak mengampuni? Luka itu akan semakin besar. Luka itu akan semakin berubah jadi kepahitan. Aku kemarin tuh nyoba cari kata merantak itu apa ya? Bahasa Indonesianya itu ya. Jadi kayak misalnya gini, kalau kita tahu busuk ya, buah yang busuk satu, itu nanti akan menjalar. Terima kasih Tuhan, akan menjalar ke bagian buah yang lain, bener kan? Jadi kenapa kalau dalam satu basket gitu, dalam satu nampan, satu buah busuk, di situ ada 10 buah, itu akan tinggal tunggu waktu nih. Dalam 2 hari pasti sudah ada 3 yang busuk, kalau nggak kamu ambil yang busuk. Nah, sama kayak gitu, luka itu akan semakin besar, kayak tadi itu ya, gergaji itu akan semakin besar, dan itu akan berkembang. Maksudnya gini, tadinya itu kita cuma marah gitu kan, mama ini loh, ngomong kok enaknya aja, aku nih sudah belajar dapet jelek, mama kok bisa ngomong, kamu tuh ya belajar ya gak becus, misal gitu. Terus belajar tok lo tugasmu itu, gak perlu kamu kerja, kenapa sih gak becus, nilai 7 tuh aja gak bisa. Kamu kan jadi dek gitu kan ya, kok gak becus sih, wong aku nih sungguhan belajar. Ini kalau sungguhan belajar lo ya, bukan kalian ngegame lo ya, ini sungguhan belajar serius 5 hari 5 malam gitu ya, terus kamu tetap dapat nilai jelek gitu, kamu akan loh, kenapa sih kamu kok gak percaya sama aku nih beneran belajar loh gitu. Nah, perasaan marah tadi itu akhirnya berkembang jadi apa? Berkembang jadi mama itu nggak sayang aku, benar? Berkembang lagi nih jadi apa? Memang aku ini nggak berharga ya, memang aku ini nggak berguna ya. Berkembang lagi, percuma aku hidup. Makanya kenapa tingkat bunuh diri itu tinggi di antara anak-anak muda? Kenapa? Karena itu tadi, perasaan negatif itu terus dibuai, perasaan negatif itu terus dipikirin, digenggam terus sampai akhirnya tambah besar, tambah luas, tambah nggak jelas masalah awalnya. Aku punya cerita, ini cerita nyata. Jadi ada satu ibu gitu ya, aku ini kenal mamanya. Ibu ini punya anak, anaknya tuh udah sekarang nggak besar. Kayaknya kalau nggak sekolah SMA, kuliah lah ya. Nah, anaknya ini agak gemuk. Tapi kalau menurutku anaknya ini nggak gemuk-gemuk banget. Jadi cuma cabi gitu loh. Nah, tapi sejak dia SD, dia sudah dibully sama teman-temannya, dikatain kamu gendut, kamu gemuk, gitu-gitulah. Nah, anak ini akhirnya down.
Dia itu akhirnya kesel, dia itu kalau mungkin ada orang yang tambah agresif, dia itu yang tambah mundur. Nah, waktu SMP sekolahnya memang pindah, tapi ketemu lagi sama para pembulinya. Tambah dia itu semakin, dan kelasnya itu hadap-hadapan sama kelasnya dia. Jadi tiap kali anak ini masuk kelas, pasti pembulinya udah siap, "Hai gendut," gitu. Sampai waktu ditanya, "Kamu pernah nggak istilahnya dibully secara fisik?" "Enggak, cuma kata-kata," ya gitu. Terus oke. Nah, itu berjalan sampai dia besar. Akibatnya apa? Akibatnya dia itu nggak bisa berteman sampai, ya ini aku lupa, SMA atau kuliah, anggap kuliah ya, sampai kuliah dia itu harus pergi ke kota yang lain, jadi nggak tinggal sama mamanya, dan dia harus kayak kos gitu loh. Dia bilang, "Aku nggak berani keluar kos kalau nggak kuliah." Jadi kayak kita loh, kenapa? Kamu cantik loh, anaknya cewek. Kamu cantik loh. Kenapa kamu nggak berani keluar? Kan nggak semua orang seperti teman-temanmu waktu dulu, kita itu bilang gitu. "Iya, aku nggak berani. Karena aku sudah ngerasa aku jelek." Kayak gitu. Dan akhirnya dia nggak pernah punya teman. Dia ke gereja pun nggak berani. Nggak berani keluar pokoknya. Pulang kuliah langsung masuk kamar kunci. Lalu dia pergi gitu lagi, terus gitu. Nah, kita ini jadi worry kan. Ini anak kalau di dalam kamar terus, ngapain gitu kan, nggak ada temennya. Itu juga nggak baik gitu loh. Gimana? Jadi kita berdoa, "Tuhan beri teman, Tuhan beri teman." Kita tuh berdoa gitu. Dan akhirnya Tuhan beri. Dan kita itu bilang, dan pertama kali yang ditanya adalah, "Kamu ingat siapa yang sudah bully kamu?" Tahu namanya? Ingat. Oke, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah, sekarang kamu bilang, misalnya Pak Ijo gitu ya, "Pak Ijo, aku mengampuni kamu." Dia harus sebutin setiap orang yang sudah melukai dia. Sebutin lagi siapa namanya. Namanya misalnya si Brenda gitu. "Brenda, aku mengampuni kamu." Terus ada siapa lagi si ini. Sampai akhirnya bilang, "Sudah. Masih ada lagi?" "Enggak." "Sudah, bener?" "Sudah." "Oke. Kalau gitu sekarang kita berdoa. Baru kita bisa doain dia." Kenapa? Karena kalau dia nggak melepaskan pengampunan, dia sendiri nggak akan bisa lepas gitu loh. Dia sendiri nggak akan bisa kayak kita doain kayak apapun ya itu akan mental gitu loh. Kenapa? Karena dia sendiri yang menggenggam kemarahannya. Nah, itu dan akhirnya sekarang kita dengar dia punya temen gitu. Ada satu temen, waduh kita sudah happy. Aduh puji Tuhan, kita berdoa, "Tuhan kasih orang yang baik ya," gitu loh. Nah, itu cerita dari si anak ini gitu ya. Nah, yang ketiga, ketika kita menolak mengampuni, itu bukan hanya hati kita yang sakit, bukan hanya pikiran kita yang ruwet, tapi sampai fisik kita pun itu bisa sakit. Ada banyak kasus di mana orang yang kepahitan itu akhirnya berlanjut jadi sakit fisik. Ada yang sampai di tes MRI, CT scan, USG, semua nggak ada penyakit bersih. Tapi ternyata dia apa? Dia punya pikiran-pikiran yang overthinking, dia punya kepahitan sama orang lain. Nah, akhirnya jadi sakit fisik. Ada orang-orang yang stroke, sakit jantung karena mereka punya kepahitan. Bahkan ada orang yang sakit tumor, sakit kanker, itu karena kepahitan. Nggak semua ya, aku nggak bilang semua orang yang kanker itu adalah kepahitan, tapi ada banyak kasus ketika mereka melepaskan pengampunan, proses kesembuhan itu berjalan dengan lebih cepat. Jadi kalau kita sakit gitu ya, kalau kamu tahu kamu salah makan ya sudah bertobat gitu kan. Tapi kalau kok tiba-tiba gini ya, coba tanya, kamu sedang punya masalah apa dalam hidupmu? Karena seperti tubuh yang kuat, mens sana in corpore sano itu kan ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sebaliknya pun itu berlaku. Di dalam jiwa yang kuat pun itu terdapat tubuh yang sehat. Jadi tubuh dengan jiwa itu bekerja bersama-sama. Roh dan tubuh itu pun bekerja bersama-sama. Itu 3 kesatuan yang nggak bisa kita pisahkan gitu ya. Nah sekarang, sudah jam berapa ini? Nah sekarang gimana sih kita how to forgive?
Itu ya, bertahanlah denganku sebentar ya. How to forgive. Yang pertama, kamu sampaikan kepada Tuhan segala sesuatu yang terjadi. Nah, ini sering sekali jadi awal masalah. Ketika kita ada masalah, ketika kita bertengkar sama mama papa, ketika ada seseorang melakukan ketidakadilan, kejahatan sama kita, yang pertama kita ceritain siapa? Temen. Bener? Itu loh, kamu tahu. Kalau cewek ya kan, kamu tahu nggak anak itu loh bencana banget loh. Itu loh gitu kan. Cowok juga marah itu gitu-gitu. Nah, akhirnya apa? Kalian dapat saran yang salah. Padahal seharusnya kamu harus sampaikan dulu kepada Tuhan. Tuhan, aku kesel sama anak itu. Baru setelah itu kamu boleh nih ngomong sama temenmu. Boleh gitu. Tapi yang pertama, sampaikan kepada Tuhan. Yang kedua, acknowledge. Acknowledge itu ketahui dan terima segala perasaanmu. Tadi kan aku sempat ya kasih yang ilustrasi api, tadi kan ada perasaan marah dan lain-lain gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita bicara tentang luka batin, perasaannya itu jauh lebih kompleks. Kita bilang marah, marahnya kenapa? Marah karena aku merasa diabaikan. Marah karena ternyata dia membuat aku merasa tidak berharga. Jadi bukan marahnya tapi merasa tidak berharga inilah yang sebenarnya jadi masalah. Jadi kita kan udah bencana loh, bencananya kenapa? Aku kalau anak-anak youth gitu ya, teman-teman youth, Cece mau cerita, oke. Aku kesel sama ini gitu, oke. Kenapa kamu kok kesel gitu? Dia udah gini, oke. Kamu ngerasa apa? Aku selalu tanya, aku ngerasa gini. Dari situ aku akan coba pancing lagi, dalam lagi. Kamu ngerasa apa lagi? Aku ngerasa, kok kamu gitu sih? Misalnya putus nih ya, putus. Kok dia gitu sih? Kok dia selingkuh sih? Misalnya gitu. Loh, terus kamu kenapa? Dia selingkuh kan masalahnya dia. Kamu nggak mau ya sudah atau putus aja gitu. Aku enteng gitu kan, putus aja kan. Iya C, tapi kan aku udah sayang sama dia. Oke, jadi kamu ngerasa gimana? Aku ngerasa dikhianati. Perasaan dikhianati itu awal dari sakit hatimu. Jadi bukan marahnya. Ngerti ya maksudku ya? Terus setelah itu akan tanya, terus, iya aku kan sudah ngasih semua, kamu kok gitu? Oh berarti kamu ngerasa kamu sudah ngasih yang terbaik, dia nggak ngasih yang terbaik. Jadi merasa nggak adil? Iya, oke, merasa nggak adil. Kamu merasa apa tadi? Apa tadi ya? Apa tadi yang pertama? Hah? Beneran aku lupa. Apa tadi yang pertama ya? Iya, kamu dikhianati itu. Oke, dikhianati. Terus ini tadi kamu merasa nggak adil. Apalagi? Iya dia itu kok gini. Terus kebetulan nih ternyata cowok cewek barunya nih sahabatnya dia. Waduh, tambah parah lagi kan, tambah panjang. Perasaanmu gimana? Dia kan sohibku. Oke, terus perasaan dikhianatinya sangat besar. Nah, itu yang akan aku gali. Nah, kalian belajarlah mencari tahu masalah kalian tuh sebenarnya apa. Emosi yang membuat kalian marah, kalian terluka itu apa? Bukan cuma marah, bukan cuma sedih, tapi kadang ada perasaan diabaikan, kadang ada perasaan merasa dibuang. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Lalu terimalah itu. Jadi bilang, Tuhan, aku ngerasa aku diabaikan. Aku ngerasa aku dikhianati. Kalau kalian sampai di sana, kenapa aku minta kalian sampai ke sana? Karena iblis itu pointer. Dia itu akan ngasih berbagai macam kebohongan dalam pikiran kalian. Itu kamu gini, ya kan dia itu gini, memang dia itu gitu. Wah, kamu tuh jadi kayak dipanas-panasi. Akhirnya apa? Hilang masalah awalnya. Kayak aku bilang, tambah meluas. Nah, kita itu harus jaga sebenarnya kita masalahnya apa sih? Jaga di situ. Lalu setelah itu, kamu harus ngomong sama Tuhan lagi. Kalau tadi kan cuma curhat, kamu ngomel gitu kan. Sekarang kamu cerita sama Tuhan perasaan yang sedang kamu alami. Semua hal yang membuat kamu sakit hati, kamu cerita. Tuhan, aku ngerasa aku diabaikan. Aku ngerasa aku dikhianati. Aku ngerasa diperlakukan tidak adil. Aku ngerasa tidak berharga dan lain sebagainya.
Itu akan beda. Nah, di sini, di proses ini, kalian bisa perlu teman atau kakak rohani, tapi yang netral ya. Jadi bukan karena bestie banget sama kalian, terus nggak bisa, iya emang anak itu blablabla gitu. Enggak. Jadi kalau aku lagi merangkum perasaanku yang ruwet kayak benang kusut tadi, aku akan ngajak omong temen yang kadang dia nggak ngerti apa-apa gitu. Tak ceritain semua. Jadi aku akan cerita faktanya ya, kejadiannya, bukan opiniku, bukan perasaan sakitku. Aku kemarin tuh gini, dia gini. Menurutmu gimana? Aku merasa gini. Dia akan bilang, kamu ngerasa mangkel ya? Mangkelnya ini ya. Kadang itu dia bisa menemukan hal yang aku nggak nemu. Iya, ya berarti itu masalahnya. Dia kan gitu. Jadi dia berani untuk ngomong yang sesungguhnya gitu. Jadi jangan cuma cari bestie yang ya pasti best friend sama kamu gitulah ya. Enggak gitu loh. Nah, lalu setelah itu mintalah pertolongan Tuhan untuk kamu bisa mengampuni. Ya, minta pertolongan Tuhan untuk kamu bisa mengampuni. Oh, aku terlewat satu. Sebelum kamu minta Tuhan untuk menolongmu, gitu ya, minta kasihnya itu untuk benar-benar menyelimuti hidupmu, hati dan pikiranmu. Lalu minta tolong Tuhan untuk kamu bisa mengampuni. Lalu ampuni. Lalu let go. Kadang kita bilang, sudah aku sudah ngampuni gitu. Tapi pegang terus. Sudah aku sudah ngampuni, dipegang. Ya kamu nggak akan selesai. Forgiveness itu adalah melepaskan segala kemarahan dan segala kepahitan. Jadi ketika seseorang itu melukaimu, itu akan menjadi sangat mudah untuk menggenggam yang namanya kebencian. Tetapi pengampunan itu akan menghapus luka dan menolong kita untuk bisa move on. Gimana tandanya kamu sudah forgive dan let go? Ketika kamu mengingat pengalaman yang menyakitkan tadi, hatimu sudah nggak sakit lagi. Itu berarti kamu sudah benar-benar forgive dan kamu sudah let go. Kalau masih ingat, masih mangkel, mungkin kamu harus forgiveness lagi. Mungkin kamu harus forgive lagi, gitu loh. Kadang bisa nggak cuma sekali, itu bisa berkali-kali. Makanya kenapa kalau pelayanan kelepasan gini ya, itu orang itu akan layani cukup lama karena pelan-pelan. Gitu loh, karena emosi manusia itu sangat sulit. Nah, yang terakhir, forgiveness itu adalah must to do. Artinya apa? Itu bukan sebuah saran yang sebaiknya dilakukan, tapi itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan kita harus mengampuni itu seumur hidup kita. Kenapa? Karena orang yang bersalah kepada kita, ketika kita mengampuni, itu bukan berarti seperti kata firman, bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi, itu seharusnya. Tapi ternyata kenyataannya para manusia ini adalah setelah berbuat salah kepada kita mengampuni, dia akan berbuat salah lagi, gitu loh. Jadi jangan pernah punya pikiran, aku sudah mengampuni, dia nggak akan buat salah. Oh, no, gitu ya. Dia akan buat salah lagi. Makanya kenapa kita harus belajar mengampuni seumur hidup kita. Tapi ada kasus-kasus tertentu, kalau ini soal pelecehan, aku minta kalian jangan terima mentah yang ya sudah gitu ya, enggak. Kalian harus benar-benar tanya sama kakak-kakak kalian gimana. Oke, ini yang aku cerita itu ya ini masalah yang sehari-hari kalian dengan orang tua itu bisa. Jadi sesuatu yang harus dilakukan dan itu untuk seumur hidup. Aku ajak semuanya untuk bangkit berdiri.